supaya jangan kita menarawah, mengaradau. Jadi sebelum kita berumrah itu ada ilmu. Makanya kita di sini belajar manasik. Yang kedua, an-niyatu, ada niat ketika beramal. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja beramal itu sah amal dengan niat. Yang ketiga, as-sabru fil amal, bersabar dalam mengerjakan amal itu. Apalagi kita berumrah ini, berhaji lebih lagi perlu kesabaran. Kadang-kala kita ada antrian-antrian, harus bersabar. Kita artinya berdesak-desakan waktu tawaf mungkin, atau waktu sa'i, bersabar. Sabar dalam beramal. Nah, yang keempat, intinya adalah al-ikhlasu, ikhlas kita menunaikan amal perbuatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita mengharapkan amal kita diterima Allah, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, kemudian sering kita terlupakan lagi, di Makkah, di Madinah itu banyak air, tong-tong air di masjid yang ma'u Zamzam, air Zamzam. Ini perlu disampaikan supaya kita mendapatkan kesempurnaan ibadah. Nah, di situ Nabi kita mengajarkan ma'u Zamzam liman syuribalah. Air Zamzam itu apa? Untuk apa yang ia niatkan? Jadi minum air Zamzam hendaknya kita ada niat. Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Kalau kita kata bisa doa seperti itu, cukup dalam hati. Ketika minum air Zamzam itu, sengaja aku memohon kepada Engkau ya Allah, minum Zamzam ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penyembuh dari segala penyakit. Lalu kita minum Zamzam itu, sebelum minum bernapas, jangan bernapas rahatan minum. Minum air Zamzam itu, minta kepada Allah. Mungkin kalau kita hendak tawaf supaya dikuatkan Tuhan, minum Zamzam. Ada niat dan sunat mengucapkan bismillah. Dan setelah selesai mengucapkan alhamdulillah, lagi sunatnya kita menghadap kiblat. Sunat itu. Nah, kemudian masuk kita membicarakan masalah manasik. Yang pertama, syarat umrah. Syarat itu dilaksanakan sebelum mengerjakan umrah. Artinya sebelum umrah itu sampaikah, sesuaikah kriteria? Yang pertama, Islam. Sudah kita Islam, alhamdulillah. Yang kedua, akil, berakal, alhamdulillah kita berakal, masuk ke syaratnya. Yang ketiga, balik, sampai umur. Apabila belum sampai umur, itu tetap berpahala, namun nanti
nanti belum menggugurkan kefarduan dia. Waktu yang lain nanti bisa kembali berumrah. Tapi kanak-kanak yang berumrah mendapatkan nilai pahala apabila benar dalam pekerjaan. Yang keempat, merdeka. Kita sudah merdeka, bukan budak. Berarti sesuai kriteria syarat umrah. Nah, yang kelima, mengetahui perbuatan umrah. Ada ilmu pengetahuan tadi. Ini syarat orang berumrah. Nah, kemudian rukun umrah. Ini pekerjaannya, menyangkut pekerjaannya. Bila ini salah, maka akan berdampak tidak sah umrahnya. Rukun umrah 5 perkara. Yang pertama, ihram. Orang yang belum pernah berhaji berumrah biasanya mendengar kata ihram ini sulit membayangkan. Ihram, apa sebenarnya arti ihram itu? Ihram itu kita berniat memulai mengerjakan umrah, itu disebut ihram. Orang yang memulai mengerjakan haji berniat dia disebut dengan ihram. Kalau kita memulai sembahyang biasanya kita disebut dengan awal itu takbiratul ihram. Kalau orang mengerjakan umrah, maka berniat dia di awal mengerjakan itu, maka disebut dengan ihram. Ini yang pertama. Nah, di sini ihram di mana kita memulai berniat itu. Bapak Jero boleh bertanya, ini kita ke Madinah kah? Kita rencana turun di Jeddah, terus melanjutkan ke perjalanan ke Madinah menggunakan bus, nanti berangkatnya sampai Biraadu. Ya, jadi Madinah sudah. Artinya kada langsung ke Makkah ya. Nah, jadi di dalam pelajaran manasik itu, setiap orang yang mendatangi Makkah itu Nabi kita ada menunjuk tempat-tempat yang mana itu apabila lewat di situ maka dia berihram. Ada 5. Ada tempat yang disebut dengan Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ada disebut dengan Karnul Manazil. Ada disebut dengan Juhbah. Ada disebut dengan Zatu Irkin. Ada lagi yang disebut dengan Yalamlam. Nah, jadi kita ini nanti masuk ke Makkah itu melewati Madinah. Masuk Makkah melewati Madinah. Berarti kita mulai Madinah itu ke Makkah ada melewati satu tempat, yang tempat itu yang ditunjuk oleh Nabi sebagai memulai kita berniat mengerjakan umrah, yang disebut dengan Bir Ali. Ingat kan? Jadi biar ini kayaknya berniat ihramnya, berniat umrahnya adalah berniat umrahnya di satu tempat masjid adalah masjid itu Masjid Bir Ali. Di situ pian dan kita berniat umrah. Nah, baru melanjutkan perjalanan ke Makkah. Ini supaya paham pian kajian ini caranya dulu lah. Ada dengan rukun umrah terus dibadahkan seperti taat. Jadi yang pertama
rukun umrah ihram. Nah kemudian supaya pulang kita ini dalam perjalanan itu persis kita pelajari. Jadi kita tadi di Bapak Jero dari Banjar ke Jakarta, Jakarta Jeddah, Jeddah Babis menuju Madinah. Ini perjalanan kita. Nanti disampaikan juga. Cuma ada kaitannya dengan pelajaran. Lo ke Madinah. Apa amal kita di Madinah dulu? Jadi kita selama di Madinah itu bukan berumrah. Kita di Madinah beramal-amal, menambah-nambah amal kebaikan kita. Belum berumrah. Di Madinah kita sembahyang di Masjid Nabawi. As-salatu fi masjidi, sembahyang di masjidku Nabi kita. Bimi'ati alfi rak'atin, bi alfi salatin, menempati 1000 kali sembahyang di masjid lain. Bayangkan kita sekali sembahyang di masjid itu menempati 1000 kali di masjid lain. Itu Masjid Nabawi. Jadi amalan kita di Madinah sembahyang di Masjid Nabawi. Kemudian ada lagi amalan kita di Madinah itu kita ziarah kubur Nabi. Barang siapa ziarah kuburku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita artinya dimudahkan untuk ziarah itu. Amin. Ziarah kubur Nabi. Barang siapa ziarah ke kuburku, dia berhak mendapatkan syafaatku. Dan lagi, semoga kita dimudahkan untuk berada di satu tempat yang namanya Raudhah. Ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburku dan mimbarku itu kebun-kebun surga. Laksana kebun surga. Di dalam kitab tafsirnya itu ada 2 di kubur Nabi. Tafsirnya ada 2. Raudhah itu ada mengatakan bahwa pertanahan surga diletakkan di situ. Berarti kita seakan-akan pernah menjajah tanah surga. Mudah-mudahan kita akan kembali nanti di akhirat menjajah tanah itu. Amin. Yang kedua, tafsiran Raudhah itu amal yang kita lakukan di tempat itu berlipat ganda, yang layak pantas mendapatkan surga, yaitu Raudhah. Ini biasanya ada antrian-antrian lah untuk kita dapat ke Raudhah itu. Itu amalan di Madinah. Ziarah, sembahyang di masjid, sembahyang di Raudhah, dan kemudian insya Allah kita akan dibawa biasanya ziarah ke tempat bersejarah. Tempat bersejarah diantaranya itu Masjid Quba. Ini masjid yang pertama dibangun oleh Nabi kita di Madinah, Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa. Ini masjid yang dipondasikan atas nilai-nilai ketakwaan. Masjid Quba. Sembahyang di Masjid Quba cuma berwudu di gedung, wudunya di gedung, sembahyang di Masjid Quba. Itu nilainya sudah umrah. Ini keberuntungan orang Madinah, nilainya umrah, sembahyang 2 rakaat di sana. Dan insya Allah kita akan dibawa ke Masjid Quba. Tempat-tempat bersejarah, Masjid Qiblatain ada. Biasanya Masjid Sab'ah kan 7 bisa lewat aja lah. Biasanya lewat aja, tapi membuang-buang waktu kita, artinya karena kita biasanya itulah untuk menyempatkan diri sembahyang di Masjid Nabawi itu.
kita terlalu panjang perjalanan, kita tinggal gitu tuh. Biasanya kan di situ lewat saja masjid 7. Cuma bisa turun lah, kebun kurma itu turun, di Gunung Ohok itu turun. Ya hiburan lah sedikit gitu lah, kebun kurma. Jadi jangan dibayangkan kebun kurma yang di Madinah itu lah kita kayaknya melihat luas. Itu toko di belakangnya ada kebun kurma. Nah berdagang banyak pegawainya orang kita. Nah bahasanya bahasa Indonesia. Cuma tak larang lah. Olahraga apa tak larang tuh itu. Jadi lain. Nah itu biasanya dibawa. Dan amalan harian itu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Itu amalan harian kita. Di samping masjid Nabi itu ada kuburan Baqi. Nah, itu di samping masjid Nabi ada kuburan Baqi yang luar biasa. Nah, artinya luasnya itu 10.000 sahabat kan kubur di sana, istri si Nabi di sana. Nah itulah pekerjaan kita di Madinah. Belum kita berumrah lagi, belum lagi berumrah. Nah kemudian kita sudah selesai itu menuju Makkah. Nah jamaah, berarti kalau kita menuju Makkah ini akan menemui satu tempat dan di situ kita diperintahkan untuk berumrah yang disebut tadi Masjid Bir Ali. Lalu kita disuruh mandi, hukumnya sunat. Mandi sunat ihram. Amun apa bahasa Arab itu kan nawaitul ghusla, atau nawaitu ghusla lil ihram sunat lillahi ta'ala. Cuma dalam hati ini cukup sengaja aku mandi untuk berihram sunat karena Allah. Mandi sebersih mungkin. Kalau kau mandi kepala lah nih digusuk-gusuk kepala bakar emas. Gugurakan dulu nang kalau pindah nang rambut nang jabok tuh gugurakan dulu. Karena bila kita sudah berminyak itu kan debu lagi gugur rambut ini kan garuk-garuk. Mandi dulu kita lah. Ini di gedung nih di Madinah nih lah. Mandi sunat ihram. Setelah itu laki-laki sudah memakai pakaian yang dua helai kain. Ada di bari kita masing-masing sudah. Nah, laki-laki perempuan sebagaimana biasa pakaian muslimah. Di laki-laki dua helai kain. Ada boleh ada selawar, baju di dalam. Lalu kita masuklah ke bis kita. Nah, berjalanlah kita dengan bis tadi. Melewatilah tempat yang ditunjuk Nabi sebagai awal mengerjakan berniat umrah. Singgahlah kita di Bir Ali tadi turunan. Nah di situ itulah artinya kita itihi bis kita ini dengan dua bis ini kawan jatah bisa dia menyorangan. Ini mahal orang-orang kan ini saya ikut kawan aja punya kan mencari. Jadi kawan-kawan waktunya mulai masuk ke masjid itu kan ini ada bidan yang laki-laki di muka dan perempuan di belakang. Jadi mau terpisah. Nah, sembahyanglah kita di masjid itu sembahyang at-tahiyatul masjid 2 rakaat. Usalli sunnat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Bila yang ada bisa itu ya lah. Kan usalli oleh Bapak cuma ingatkan
aku sembahyang sunat at-tahiyatul masjid karena Allah, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku sembahyang sunat at-tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya kesarah boleh lawan puluhan. Setelah itu lalu kita sembahyang sunat ihram 2 rakaat pulang. Ini sunat juga nih. Usalli sunnatal ihram rakaat ini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tuntung masing-masing nih, masing-masing. Lalu kita baniyat. Nah ini baru dihafal sedikit lah niat ini nih. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berumrah dan ihram aku dengan umrah karena Allah Ta'ala. Kalau bisa ulang Arabnya, bahasa Indonesianya. Sengaja aku berumrah dan ihram aku dengan umrah. Karena ihram ada 2, ihram haji ada, ihram umrah ada. Kita berumrah lalu disebut ihram umrah. Sengaja aku berumrah dan ihram aku dengan umrah karena Allah Ta'ala. Belum hati aja selesai sudah. Nah ini nih beliau tetap tinggal ini biar pada sah umrahnya. Niat ketika beramal. Lu dibaca itu masing-masing juga tak? Cuma biasanya itulah kayaknya setelah masuk bis jamaah, nah itu diulangi lagi untuk memperkuat kalau ada nangka ingat nangka tinggal. Lalu diulangi biasanya di bis dibimbing niat umrah itu. Jadi ini tidak ada kendala itulah kita berniat berkah. Nah kemudian kita disunatakan betalbiyah. Iringin Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau diulang-ulangi mulai di bis itu semua kita untuk berniat taruh sepanjangan tuh sebenarnya. Cuma kita artinya kata opal masa perjalanan talbiyah terus kelaparan. Nah, artinya ya beberapa kali lah yang di bis kita tandanya kita ini sudah masuk mengerjakan umrah itu. Nah manakala kita sudah berniat tadi, maka berlakulah yang kada boleh. Nah kada bokor di bagian berlaku yang dilarang dalam orang berihram itu. Karena kita disebut begitu berniat tadi kita disebut berihram. Nah ini perlu diingatkan nih, nang dilarang nih. Yang pertama, ini kada boleh harus kita ingatkan karena kita begitu tadi sudah berniat, maka disebut kita berihram. Maka ada hal-hal yang dijaga, nang dilarang, kada boleh kita kerjakan. Yang pertama suci daripada yang pertama mencabut rambut atau bulu badan. Udah boleh.
Makanya tadi Julun mandi di Madinah tadi dulu bakar ramas, gugurakan dulu nang pindah anak rontok tuh mandi sama ihram tadi karena mencabut walaupun kita kan sengaja garuk-garuk ada. Nah, lalu itu udah gugur rambut itu ada kena dam sabilah kita bayar salah liter beras atau gandum kan aja kalau sabilah 2 bilah 2 liter harus bayar 3 bilah. Nah itu bisa kambing bisa puasa gantiannya bisa juga 3 gantang fitrah atau 10 liter beras kita tegak taharan sedikit malah lebih 3 bilah aja rambut guguran. Nah, itu pilihan damnya bisa kambing orang berduit saraya kambing. Nah, pilihan dan dia bisa juga membayar 10 liter beras atau gandum dibagi ke orang 6 orang sana. Nah ini diperhatikan ini. Amunnya gugur kadang kita kehendaki bang kita melihat rambut kita di sini ada mengapa? Ada mengapa? Gugur seorang ini. Ada apa lah? Umum gara-gara kita nah ya gugur walaupun kita kan bukan sengaja itu akan dikenakan dam. Cuma salah ini jangan terlalu diitihi lah. Udah alwan mencari duit itihi bener jangan. Artinya jangan terlalu diperhatikan masalah rambut itu. Kayaknya kan waswis. Anggap kada gugur bisa. Yang kedua, maminyaki rambut kepala. Nah, menurut mahir berminyak kan jadi pekerjaan tuh lah di benua tuh minyak rambut terus. Enggak, kasana kayak ingatan terus tuh. Nah, mana berminyak kah? Orang mahir berminyak atau apa? Nah kenapa mengikat rambut kada boleh? Karena kita di situ menghadap Allah Taala. Allah menilai hati kita, bukan penampilan kita. Allah memandang hati kita, bukan penampilan kita. Baju yang berbintang tidak boleh. Hanya 2 helai kain tadi. Ada mahkota raja berat memacul. Ini melepas mahkota ada boleh lepas karena menghadap Allah sama di hadapan Allah ketika itu. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit menyarum badannya, simpak baju dalam. Ada boleh memakai kopiah menutup kepala. Perempuan tidak boleh menutup wajah. Itu bagian yang dilarang tadi. Dan lagi akad nikah tidak boleh. Ada kita mendengar nikah jadi Makkah itu ibadah untuk umrah atau menarahatan bayaran pada boleh. Walaupun nikah sunnah Nabi, tapi ketika sudah berirham, fokus kita menjadi tamu Allah. Kalau sudah kita berniat, kita menjadi tamu Allah. Memotong kuku, ada boleh juga. Memotong kuku, ada boleh. Bersuka-suka dengan perempuan serta syahwat, laki bini, ada boleh. Apalagi berkumpul ketika itu, ada boleh. Memakai wangi-wangian ada boleh. Sebelumnya Bang boleh aja Bang sebelumnya, cuma biasanya ada manjuran Bang. Kalau kayaknya kita kan melepas pakaian kita itu masuk ke WC
Kalau kita ambil kain itu kan berminyak harum tuh, sudah. Jadi kada usah memakai wangi-wangian. Itu dilarang dalam berihram. Membunuh binatang buruan. Kalau zaman sekarang ini tidak terlupa bang, itulah kita di bis lagi bahari orang bawa unta. Nah, maliwati padang pasir, maliwati ada hutan, mungkin itulah istirahat. Lalu kena ada binatang yang sebenarnya kan boleh ya untuk berburu, tapi kalau ketika sudah berniat ihram itu sudah umrah, maka itu tidak dibenarkan lagi membunuh binatang buruan tadi. Karena yang katakan begitu kita sudah berniat umrah, kita menjadi tamu utusan Allah, yang Allah layak menghormati kita. Jadi fokus kita ibadah umrah itu. Jadi katakan nang biasanya itulah nang mau hilap tadi berminyak harum, manu rambut, manu kuku, biasa panjang sedikit. Kalau orang gigi, karena itulah, atau bulu hidung asal gatal dikit, nah itu cabut. Nah ini larangan untuk orang ihram tadi. Kita begitu dia umrah disebut ihram. Hanya yang pertama nih rukun umrah ihram tadi. Nah kita di bis tadi langsung berniat tadi betalbiyah tadi itu ke Makkah kan 7 jam tuh. Karena 490-an lah jarak antara Madinah Makkah itu 7 jam gitu. Terus kita berjalannya di situ hati-hati, lelakian dan perempuan kadangkala kita nama atur tuh lah, kita bisa malam menuju Makkah tuh, bisa malam bisa siang. Nah malam itu kan biasanya kan dingin gitu, maka full AC kan nih bis. Lalu kita laki-laki kan berpakaian ihram, timbul kedinginan, menutupakan ke kepala kain ihram tuh, kedinginan. Ada boleh nutup kepala orang berihram? Awan kain yang kita pakai aja kedinginan, iya. Mau layak ada bisa di atas nih kan, debus terus anginnya, lalu kedinginan nah dilebus apa besaliput kepala. Ada di binian juga kadang-kala itu mau hujung apa nih lah akambar lah sana mau ngomong cuk kamu hak dilarang menutup wajah. Terus 7 jam sampai kita ke Makkah. Nah di Makkah ini kita kan biasanya sampai ke gedung tuh. Nah, kaca biasanya Madinah ke gedung juga dulu. Dia sampai kita ke gedung, barang cari kamar masing-masing. Nah, sudah dapat itu biasanya kita, nah, itu biasanya ada jamuan makan bang lah, apa aja lah. Nah, biasanya kita datang lapar nih kan, sampai ke Makkah makan dahulu. Setelah makan turunan mulai gedung menyempurnakan pekerjaan umrah kita. Kalau yang udah sampai ke Makkah kita guringan berbahan ada, udah sampai ke gedung kita menyempurnakan pekerjaan umrah kita. Imbas sudah makanan kita lalu dibawa. Ini kira-kira gedung ini berapa nih jaraknya nih? 200 alhamdulillah. Pada jauh benar. Menurut macam 500-an, jauh sedikit. Ada
ada yang ulun suap haji itulah, mak itu sapal lebih 2 kilo lah. Cuma orang Sigar rame itulah, orang lebih Sigar gagah tuh, belah bulik tuh TID macam-macam tuh nah, orang berjualan rame itu orang Sigar. Nah jadi kita setelah sampai di gedung tadi makan, itu kita turunan menyempurnakan umrah kita. Tadi bimbing terus nih, terus ke menuju Masjidil Haram. Itu pian dibuka kita lengkap mungkin leh. Waktu melihat Ka'bah ada bacaan. Dan kita baca pokoknya sebelum berangkat enak. Ada doa dia melihat Ka'bah. Nah kemudian masuklah kita ke Masjidil Haram itu. Jadi Masjid Haram itu kan ada nomornya, ada namanya. Jadi kalau ini sasak ada yang tertinggal apakah? Lalu berjanjian lah sebab kita yang masuk awal itu di situ, maka disitulah. Sebelum kita ada tertinggal masuk awal di mana gedung apa tadi masjid tadi, artinya ini nah apa nomornya ini, namanya ini. Masjid ada nomor yang dinyatakan. Nah, jadi nyaman, cuma ini alhamdulillah pakai HP ini nyaman banget Pak Abdullah. Atau dia ibarat dan terpisah sasak pun pakai HP nyaman banget. Nah, masuk kita ke masjid, maka kita tawaf. Nah ini rukun umrah yang kedua. Tawaf. Tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Nah, anggap ini ada Ka'bahnya lah. Nah, alhamdulillah. Jadi sudut-sudut Ka'bah ini ada 4 sudut Ka'bah. Yang pertama yang ada 2 orang itu disebut dengan rukun Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, karena ada di sana menempel Hajar Aswad itu. Nah, ada menempel. Itu Hajar Aswad. Itu sepandiri kita nih nang terendah, nang beda nang sadang, nang tertinggi, awalnya mengucap itu cuma berat itulah biar nanti kita kan sebangan dulu itu. Ujar nih buka orang mas sudah, ujar nih buka tangan tadi kan orang berhaji itu tutup nih. Ini alhamdulillah pun dibuka orang, cuma orang kada menyarankan dia bang telah artinya kecuali gagah benar ha. Soalnya luar biasa perjuangannya dia. Ini amal satu-satunya akan tetap imbal orang ini. Kamu kita sembahyang mungkin ada di mana sembahyangnya sama kita baca Quran hari ini ada tuh di mana orang baca Quran juga. Cuma kalau mau ngocok ini sabuniaan di nyampang sorangan. Kan lebih baik orang lain. Ini buat sebagian ini buat pala. Nah Hajar Aswad, nah, itu awal memulai kita tawaf di situ. Start aja awal memulai. Nah itu ada garis dahulu, garis coklat, wah ini hilang, hapus, cuma ditandai dengan lampu neon hijau, pintangan sudutnya tuh. Nah jadi situ lampu hijau. Dulu artinya ada garis kayak itu. Wah ini dihapusnya sudah. Nah antara jarak Hajar Aswad itu ke pintu ada dinding kalau ini nah. Disebut multazam. Ini mustajabah doa. Bahkan pernah baca satu buku, orang itu kan sing anakan bibinya orangnya berdoa di multazam luar biasa, dapat anak. Orang itu kan sing anakan anak di mana kan?
multazam. Cuma boleh aja kita memintai itu jauh, karena di situ ada tawaf tuh area tawaf jauh orang barang barak situ jauh undur lo memintai di sini nah persis multazam antara Hajar Aswad dan pintu. Nah itu pintu nah pintu itu dari emas. Nah, sudut pertama sudut Hajar Aswad, sudut kedua ini disebut dengan rukun Iraki. Sudut yang menuju negeri Irak. Lalu ada bangunan bundaran tengah, itu disebut dengan Hijir Ismail. Tawaf kita kada boleh mahantas itulah, nampak boleh. Harus meliwati itu. Lalu sudut, nah itu tuh sudut yang ketiga. Rukun Syam arahnya ke Syria. Syam itu kemarin bahari Syam, Syria, sudut Ka'bah. Nah yang keempat itu sudut rukun Yamani, sudut ke negeri Yaman. Nah memang di dalam manasik nang bahari itu setiap sudut itu beda-beda bacaan. Setiap sudut itu beda-beda bacaan. Cuma bacaannya hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kamu artinya orang Kademangan itu loh, beda itulah kita. Mana orangnya banyak, ada karuannya bacaannya. Kurang banyak lah. Betul. Udah ada karuan lalu baca. Nah, bisa diganti bacaannya. Nah, gantiannya beratnya nyaman aja. Cuma ajaran Nabi itulah bila mulai rukun Yamani ke Hajar Aswad itu Rabbana atina tuh apa berarti kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu bacaannya. Cuma andai kata hendak jikir saja boleh aja juga. Jadi tawaf yang pertama bacanya astagfirullahalazim, astagfirullah terus. Sakulilingan astagfirullah. Waktu putaran yang kedua pada pulang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat di bawahnya boleh aja juga. Putaran yang ketiga subhanallah sakulilingan. Putaran keempat alhamdulillah. Putaran kelima la ilaha illallah. Putaran keenam Allahu akbar. Putaran ketujuh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil sah. Dan bernilai itulah pahalanya. Ibang nanti berganti itu kedua pahala ada luar biasa juga pahalanya. Nah cuma tawaf ini ada juga kan harus dijaga. Yang pertama kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah itulah tawaf nih. Suci berhadas dan najis. Nah betul belang tertutup aurat. Nah biasanya itulah kita kan sulit bang di Makkah ini kan terjatuh beginian betul lah karena kebanyakan orangnya. Cuma kalau jemaah haji itu biasanya ini kada mau ubah wudu tetap aja wudu Syafi'i, tapi artinya menganggap darurat itu ada boleh tidak tergantung terus. Cuma ada mazhab yang lain tergantung bibinian ada batal. Lalu memudahkan orang tawaf laki bini bertuntun ada bapak memakai wudu Imam Malik. Bedanya hanya dua. Nyaman demi mengatakan membasuh kepala sedemikian lawan menggusok setiap basuhan benar. Nah, tangan digusok, ada berendam warna, keran warna ada digusok katanya. Dan kita memakai itu, lalu kita leluasa tawaf tuh, kadang mahaya akan tergantung bibinian. Nah, bisa kayak itu bang, itulah
tertutup aurat. Nah, laki-laki kan harus kalau pakaian ihram tuh liwat pusatnya tutupin nah. Itu. Letak Ka'bah harus selalu di sebelah kiri orang tawaf. Jadi putarannya kita putaran melawani arah jarum jam. Jangan kanan itu kita kayak ini. Nah. Letak Ka'bah harus selalu sebelah kiri orang tawaf. Dengan yakin melakukan 7 kali putaran. Ini harus yakin nih. Belum biasa dulu awal naik haji itu kan dulu mutawifnya orang Makkah langsung Arab. Parasa ulun anamannya. Lalu kami menambah dosa seputaran. Nang lain tuntung kawanan udah. Memang iringi nang anu teh. Mutawif tadi. Kami antara ada keyakinan kan mengaji asa anam. Lalu artinya mau lagi menambah. Kepisah ya nih. Kepisah. Orang tuntung, seorang belum tuntung. Orang belikan kita masih ada pekerjaan. Kepisah kawan. Maka awal datang tuh. Ini awal datang ini nang mau ada kau bulit tuh awal datang. Makanya hati-hati benar. Dilakukan di dalam Masjidil Haram, nah, di luar Ka'bah. Maksud di luar Ka'bah itu jangan tergetok. Bila kita menggetok Ka'bah bersatu dengan Ka'bah, harus di luar. Berarti kita tuh ada tersentuh dengan Ka'bah. Di luar Ka'bah. Nah itu pasal haram lah orang bahagia itu lah. Tawaf kudum, tawaf ketika baru tiba itu biasanya orang haji ifrat, tawaf ibadah, tawaf rukun haji ini masalah haji. Nah itu bacaannya tadi biar ada di sini lah bacaannya lah. Buku ini lah. Sesar aja dia lah membaca buku ini ada. Biasanya kalau orang belajar kitab bahari itulah mulai nang di Hajar Aswad tuh Allahumma imanan bika wa tasdifan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh hanya memulai tatamu pulang pintu Allahumma innal baita baituka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'izibika minan nar. Itu biasanya nang bacaannya, tapi nya berbeda-beda ulama itu juga kemudian memakai buku yang dibagi oleh Departemen Agama itu malah simpel lagi. Artinya seputaran itu kita Rabbana ujungnya nang tadi teh yang rukun yamanika ila surat di Rabbana. Rukun iraki Allahumma inna a'udzubika minasyakki wasyirki wa nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il manzari bil ahli wal mal wal walad. Setiap sudut ada bacaan. Nah jadi pian menghendak memakai itu. Nah percaya ini nang buku halusnya kita. Cuma tadi bilangnya rasa nang ada anu juga. Pengalaman pulang adalah ada kain sih kok bantawai sini nang rancak sini. Asa sidin kan orang tua tuh. Jadi ini ulun aja. Nah, jadi karena sejadi ini membaca buku juga kan mairing bacaan, baca buku seorang gitu nah. Lalu kan taitihi lagi lapas di belakang pacah kita orang anak ampih tuntung rahap tuh kan meranjak gitu tuh. Amun yang sajurut meranjak kita tegana tuh. Lalu tak bisa sidik kurang tuntungan tadede sidik. Nah ini ngalih bener nih seikung mendadak. Nah akhirnya boleh di masjid sidik saya belum tak bisa. Nah jadi bacaan itu sunat hukumnya. Ampun menyerang asang alih tadi yang julun tadi gampang benar istighfar sekali 10 lingan betul salawat 10 lingan aja nang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar paujuan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita tuntung itu
disunatakan sembahyang sunat tawaf. Nang disuruh tuh di sini Bang, tolak di belakang makam Ibrahim. Ini disuruh, coba kita ada mampu. Ini masih dalam wilayahnya, nah ini lagi dari gambarnya. Nama nyuruh sembahyang di makam Ibrahim itu lain kuburan lain lah. Ada batu di situ, batu nama jejak Nabi Ibrahim. Sembahyang 2 rakaat surat tawaf. Tuntung ini kita berjalan menuju pasaian. Biasanya ada tulisan tuh panah, to mas'ah ya, ila mas'ah ke pasaian. Untuk menyempurnakan umrah kita. Yang pertama tadi ihram. Yang kedua tawaf apa tadi? Tawaf. Tawaf. Nah, yang ketiga ini rukun sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Nah ketiga tawaf tadi kita sebelum tawaf itu disuruh melambai lah, menyampai Hajar Aswad tuh dengan bacaan Bismillah Allahu Akbar. Itu kita cium tangan kita. Pemulaan kita kan apa berhadap ke Ka'bah, pemulaan. Tapi sudah kita berjalan itu jangan lagi berhadap. Kita wajib sakulingan tawaf itu Ka'bah di kiri. Jadi kayak apa? Melambai Hajar Aswad tuh kayak di mana? Bismillah Allahu Akbar. Cium tangan kita seakan-akan kita mencium Hajar Aswad. Dan sama aja hukumnya, dianggap mencium Hajar Aswad karena kita beristilam marahnya. Nah, Bismillah Allahu Akbar. Dimana di dalam kitab itu ada 2 yang disuruh kita melambai Ka'bah. Sebelum kita melambai Ka'bah dan ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani itu nah, itu disuruh kita melambai. Ya cuma udah jangan dikucuk, berbeda lawanan. Dan jangan mengeluarkan bunyi lah, kalau jangan bunyi-bunyi. Bismillah Allahu Akbar, cium. Rukun Yamani itu cukup Bismillah Allahu Akbar. Kenapa? Riwayatnya Nabi di situ beristilam. Kenapa Nabi ditanya istilam? Jibril di situ berdiri. Jibril berdiri di pas rukun Yamani itu. Lalu Nabi kita melambai. Jadi kita Bismillah Allahu Akbar. Itu memadahkan istilah mau kita katakan dipadahkan. Si orang enggak bingung. Jadi Bismillah Allahu Akbar itu bacaan beristilam lah melambai Hajar Aswad tadi. Nah terus ke sa'i tadi. Sa'i antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Lagi dari gunung, nampak gunungnya ada. Wah ini ya gunung ya Bang, cuma sudah didesain, dibangun seakan-akan udah ada gunung lagi. Cuma ada masih batu-batunya dikurung dalam kaca. Ada batunya. Gunung tuh. Safa dan Marwah itu asalnya kita menapak tilas mengikut ini Nabi Ibrahim Hajar ketika sedang mencari banyu anak Ismail kehausan, lalu jalan mulai Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali bulik ada memperoleh air. Akhirnya sedang pasrah kepada Allah setelah artinya maksimal usaha sudah 7 kali belum gampang. Datang ke Nabi Ismail, nangis anak kehausan, lalu mengatakan hantakan batis Ismail jam-jam itu. Ada mengatakan sayap Jibril yang menghantak itu sehingga air zam-zam dan kitab min miyahil jannah termasuk air surga. Alhamdulillah itulah. Nah ini bukitnya gunung Marwah itu bukit Safa. Jadi kita memulainya di sebelah kanan doh. Ini
kita nang coklat kita anggap gunungnya. Letaknya berdempitan dengan Masjidil Haram. Cuma ini orang haid boleh di situ. Orang kada berwudu boleh saja sa'i ada bapak. Lain yang tahu tadi lah. Bak antuk kalau ditahannya terus waktu sa'i ini boleh aja. Amun tahu apa ditahannya bak antuk lapah wudu. Amun nang waktu sa'i ada bapak. Mulai sebelah sana ada panahnya nah. Nang garis habang itu kemungkinan itu jalan orang nang berkursi roda. Nang habang orang. Nah, itu halatnya. Tapi itu jalan orang nang berkursi roda. Lalu jalan kita yang ada panah tuh. Nah, terus kita berjalan. Di sini ada bacaan. Mau kita baca kalau bacaan nah, ada di sini bacaannya. Di tangga ada pengarnya di istilah kita tuh tangga sapa. Artinya di pas puncak sapa ini. Itu pas apa? Situlah. Oke, tahan sini siapa? Nah itu siapa? Nah jadi mulai siapa itu nang panah sini nah. Nah, pokoknya sebelah kanan ini. Nah siapa? Nah itu sudut apa tadi sudut Hajar Aswad persis kagunung siapa itu persis. Nah jadi siapa? Terus, nah ada panah berjalan. Ini ada tamu hijau nih, bion hijau dulu kan ada tihang, ada wind di atas lampunya. Itu menyala lampu hijau itu. Itu laki-laki disunatkan lari-lari kecil. Ada bacaan itu Rabbik bil warhamah tajawaz sama taklam itu bacaan itulah spesial bacaan lari-lari kecil itu. Ada di bukunya Hinafian bacaan. Nah, yang selain itu bacanya surat juga terserah bacaan apakah doa yang baik-baik ke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bisa juga. Pokoknya doa yang bagus-bagus baca. Nah, jadi mulai sapa sekali, atas kembali 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Memulai disapa pasti mengakhiri di marwah. Tuntung kita bacaan sampai kita sa'i tadi rukun yang ketiga. Masih ada lagi rukun menyempurnakan umrah, lalu bacukur bagunting. Nah bagi laki-laki mana bagundul bagus saja juga. Setiap helai rambut itu satu kebaikan. Cuma yang paling minimal 3 helai rambut. 3 helai. Perempuan gunting saruas jari dikit ya bang, saruas sedikit aja. Di mana biasanya di bawah sini bang diungkap, nah, digunting akan di bawah sini. Nah setelah bercukur, nah bercukur tuh kita boleh menggunting sendiri boleh. Nah, boleh aja tergunting akan orang. Cuman memang guntingannya mengkawat terus sudah selesai pekerjaan ini menggunting dulu diri seorang, hanya menggunting akan kawan. Dan anak bersedekah lawan dahulu kan masih ada katulah dahulu ada kekanakan namun dilupa nah diberi kasihan gunting kalau kita beri. Cuman beberapa kali itu melihat kedede lagi bang orang-orang biasa bang ada wadah sampah yang bisa udah di marwah ini banyak wadah sampah jadi gunting gantian tuh kan bacokor. Nah ini kan yang diubah nih. Kalau orang berhaji biar benar berubah nih. Nah kemudian setelah kita bergunting tadi, lalu yang terakhir tartibnya ada pekerjaannya nih. Cuma tartib itu sesuai dengan urutannya kita, maka sempurnalah pekerjaan umrah kita. Orang yang ada pernah berumrah gugur kepartuan berumrah sekali seumur hidup, gugur. Orang yang sudah pernah berumrah menekan pahala sunat umrah dan bolehnya menghadiahkan kepada orang yang
dikehendakinya. Kalau hadiah aja kan umum tuh. Bercontoh, ya Allah ya Rabbi, ini hamba sudah umrah, nah hamba berikan hadiah kan paling arwah abah untuk bapak. Bisa juga kalau yang hendak umrahkan yang lain sehitungannya. Sengaja aku umrah dan ihram aku udah umrah bagi si bulan atau dari si bulan, nah itu saya hitung aja. Karena kita merasa mama kita ada pernah berumrah, nah kita sudah berumrah sudah, nah itu ada bahwa kita mau umrah akan jadi dengan hendak memberiakan bahwa tuntung berumrah kita hanya ya Allah ya Rabbi, terimalah pahala umrah hamba, pahalanya hamba hadiahkan kepada arwah abah, arwah kai, arwah ya macam dari bapak itu. Nah setelah sudah, nah syarat umrah selesai, rukun umrah sudah. Nah wajib umrah ini kan udah jelaskan tadi, karena kita wajib umrah, tak tinggal rusak umrah, wajib umrah nih kadang membatalkan umrah kita. Cuma kita punya ihram dari nikah itu kan niat bayar kambing, niatnya tadi. Nah ini menjauhi yang dari semua yang diharamkan itu tadi. Nah kita jelaskan nih nang mau toko kan boleh, cabut rambut kan boleh, minyak harum kan boleh. Selesai umrah kita, lalu apalagi pekerjaan kita di Makkah, beramal ibadah. Namun bahwa di Makkah itu amalannya adalah membaca Quran. Di masjid menunggu Isya Maghrib baca Quran. Membaca Quran itu amalan di Makkah. Nah cuma karena apabila hendak menambah umrah itu Nabi ada menunjuk 3 tempat. Ini sudah selesai kita umrah nih, kan masih ada waktu tuh. Aku saya hendak pulang umrah nih, boleh. Ada 3 tempat yang ditunjuk Nabi bagi orang Makkah. Kita sudah di Makkah bang nih, belum hendak masuk ke lain pun nikahnya 6 orang sudah di Makkah. Nikahnya ada 3. Yang pertama Tan'im, yang kedua Ja'ranah, yang ketiga Hudaybiyah. Nang taparak Tan'im, ya 6 kilo lah dari Masjidil Haram, taparak Masjid Aisyah. Ja'ranah tuh jauh 22 kilo. Hudaybiyah jauh juga 20 lebih juga. Nah itu kita belinya anak menambah umrah, laki-laki ya membawa pakaian yang 2 hari dari pulang, menunggu motor kita atau betaksi lah atau apalah nang kita bakal kawanan menuju Masjid Tan'im. Masjid Tan'im. Nah tadi nih apa namanya? Itu awal masuk. Mana adalah nang di Makkahnya. Nang di Makkahnya itu banyak Tan'im panggelahnya parak. Jadi kita turunan menuju masjidnya, Masjid Aisyah tadi, lalu kita di situ pulang di gedung mandi sunat ihram juga kan dulu penggawiannya. Sebelum kita nambah ihram, umrah pulang mandi dulu, mandi kepala bersih, lalu kita berpakaian ini sembahyangnya di masjid. Nah kita tuju 3 tadi masjidnya antara Tan'im, Ja'ranah, Hudaybiyah. Sampai ke masjid, sembahyang Tahiyatul Masjid, sembahyang sunat ihram, berniat umrah. Ini umrah yang kedua nih, berniat umrah, lalu kita berangkat lagi ke Masjidil Haram. Berangkat mulai masjid tadi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, cukur, selesai pulang. Jadi gawennya nih artinya kadang memakan waktu nang bertahun hari itu ada. Ya kurang lebih 2 jam selesai gawennya tuh. Mulai kita artinya pengaruhnya hendak berangkat tujuan berapa tuh lah. Nah lalu menuju tempat, nah ya anggap 3 jam lah dilambatakan selesai kita berumrah. Cuma Allah kan menyarankan bang lah bagi nang artinya awak nang kurang fit, kurang artinya sehat nang hari-hari itu. Ini ada kan artinya orang kita nih pengaruhnya luar biasa nah nih. Jadi
Jadi harus hari-hari itu Kang. Memang ada yang target aku 7 kali itu Kang, ya. Ada 2 kali sehari. Wah, joron ulun sanggup 2 kali sehari gitu. Gua umrah. Nah, kadosa kalau menganukan target itu. Yang penting nanti kita sempurna kalau mengerjakan umrah. Walau pada sekali, tapi sempurna. Nah, ketika kita hendak balik, maka ini termasuk hilaf ulama, cuma nama suruh wajib bagi juga. Kita disuruh tawaf perpisahan. Tawaf waktu ini tidak pakai ihram lagi. Berselawar panjang boleh, bertapih boleh, bagamis boleh. Tawaf wadah, tawaf perpisahan. Ada bagus kita lawan Tuhan jadi tamu, boleh kedua badahan bagus lah. Jadi tamu Allah yang dihormati Tuhan, boleh kau sudah pada. Lu tawaf perpisahan, tawaf wadah. Itu kan bahasa saya. Cuma tetap yang menjaga yang batal udah jangan mantuk aurat tadi sama pekerjaan dengan tawaf. Cuma ada pakai sa'i dan kadang memakai pakaian yang ihram. Nah setelah itu kita biasanya itu sudah bis, sudah artinya sudah tangan bis lah, hadap bulik dia lagi. Jadi kita tuntung tawaf wadah, masuk bis berangkatlah menuju Jeddah. Yalah, nah, Jeddah di Jeddah itu biasanya malam mau belikan biasanya. Nah, biasanya malam belikan yang, nah ini belikan kita sampai pulang ke Jakarta pulang lah. Nah Jakarta kembali kita ke Banjarmasin. Nah ini perjalanan umrah kita. Pahaman dulu deh. Nah asa nyaman bener tuh, artinya kadang ngalih. Nah mungkin itu yang dapat belum sampaikan, mudah-mudahan hikmah manfaat kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo minum-minum dulu, makan badai. Sambil kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang mulia Kiai Wahidin atas ilmu yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Silakan diminum, dicicipi sambil menghadang operasional menyiapkan alkitab. Udah nang puasa kita enggak lama enggak tanya. Belum Bisa. Belum karing lamongan ke puasanya. Sambil minum, kalau ada yang ditanyakan silakan masalah ibadah. Kalau ada yang ditakunakan sambil mencicipi badai silakan ditakunakan. Ada yang ditakunakan. Cara pemakaian ihram. Cara pemakaian ihram beliau diam enggak? Bagiannya aja. Enggak Pak. Iya, iya. Tisu.